Hadratil kiram, para alim ulama, khusus guru kita Ketua DKM Masjid Jamil Makmur Klender, akhirna fillah Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Handas Muhammad Irianto Walidin MA, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakil masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, khusus kepada sahibul kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا الحسن بن علي وسيدنا الحسن البصري وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ أبي الحسن الشاذلي وسيدنا الشيخ محمد الهاشمي وسيدنا الشيخ عبد القادر بن عيسى وسيدنا الشيخ سعد بن مراد وسيدنا الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم وسيدنا الشيخ صالح الفرفور وسيدنا الشيخ عبد القادر بن أحمد السقاف وسيدنا الشيخ محمد بن علوي المالكي وسيدنا الشيخ عثمان سراج الدين النقشبندي وسيدنا الشيخ محمد نعيم الجيلاني الأشرفي وسيدنا ووالدينا المربي الشيخ يوسف محي الدين رق البخور الحسني. كان الشيء ليلهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى والدينا. Sebutin nama orang tua kita. Haji Abdurrahman, Haji Abdurrahman, Umi Haji Abdurrahman, wa muallimina Syekh Abdul Qadir Abdul Rasyid bin Syekh Ahmad Mursyid. Hasbiyallah rahimahullah. وجميع المسلمين والمسلمات خصوصا إلى إخواننا وأخواتنا في الطريق. كان الشيء ليلهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ikutin ya. Astaghfirullah al-azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم
ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. Nah, sekalian, tadi kita baca silsilah Al-Fatihah. Insyaallah itu silsilahnya nyambung kepada pengarang kitab ini, ya, kepada Syekh Abdul Qadir Isa, gurunya daripada Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Hasan Al-Husain Al-Bakhur, nyambung juga kepada Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki yang di Mekah, terus sampai kepada Syekh Abdul Hasan Al-Syadili, Syekh Abdul Qadir Isa, Syekh Muhammad Al-Hashimi, terus pada Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Imam Hasan Al-Basri, kemudian Syekh Hasan bin Ali, kemudian Imam Ali, dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca langsung Al-Babul Al-Awwal, ya, bab pertama, At-Ta'rifu bit-Tasawuf. Ta'rif, setiap disiplin ilmu baru menggunakan ta'rif. Dari arrafa yu'arrifu ta'rifan. Ta'rif. Ta'rifut tasawufi, pengertian tasawuf. Qala al-Qadi Syekh Islam Zakaria Al-Ansari, halaman 17, ya. Qadi Syekh Islam Zakaria Al-Ansari berkata, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah sayang kepadanya. Apa kata beliau? At-tasawwufu ilmun tu'rafu bihi ahwalu tazkiyatin nufusi wa tasfiyatil akhlaqi wa ta'mir zahiri wal batini li naili sa'adatil abadiyah. Ya, jadi kita berangkat dari definisi tasawuf. Tasawuf adalah ilmun tu'rafu, ilmu, ya, tu'rafu bihi, yang dengan ilmu ini, ya, tu'rafu, diketahui, ahwalu tazkiyatin nufus, kondisi tentang tazkiyatin nufus, kebersihan jiwa kita, wa tasfiyatul akhlaq, dan kemurnian akhlak, wa ta'miruz zahir wal batin, dan menghidupkan zahir wal batin. Menghidupkan zahir maksudnya anggota tubuh kita, dia. Batin menghidupkan hati kita, ya. Linailis sa'adatil abadiyah, untuk mendapatkan, memperoleh kebahagiaan yang abadiyah, yang selama-lamanya, ya. Itu baru satu definisi. Intinya untuk tazkiyatun nafas, tasfiyatul akhlaq, ta'miruz zahir wal batin, yang hikmahnya linailis sa'adati al-abadiyah. Adapun menurut Syekh Ahmad Zarruq,
Wa yaqulu Syekh Ahmad Zarruq rahimahullah. Syekh Ahmad Zarruq, semoga Allah sayang kepadanya, yaqulu, berkata, ya. Apa katanya? At-tasawwufu ilmun qusida, dibaca dimajhulkan, li islahil qulubi wa ifradiha lillahi ta'ala amma siwahu. Ya. Tasawuf adalah ilmu, ya, sebuah ilmu kusida, dimaksudkan li islahil qulub, untuk memperbaiki hati, ya, wa ifradiha lillahi ta'ala, dan untuk menunggalkan, ya, mengesakan hati lillahi ta'ala, hanya karena Allah ta'ala. Amma siwahu, ya, daripada selain Allah, begitu. Wal fiqhu li islahil amal, sementara fikih adalah untuk islahil amal, memperbaiki amal, ya. Wa hifdzun nizami, dan menjaga, memelihara peraturan, sistem. Wa zuhuril hikmati bil ahkam, dan menampakkan, memunculkan hikmah dengan hukum-hukum. Wal usulu, sementara usul, maksudnya ilmu tauhid, adalah litahqiqil muqaddamati bil barahin, untuk merealisasikan, ya, muqaddamat, hal-hal yang dikedepankan, bil barahin, dengan bukti-bukti, ya. Wa tahliyatul imani bil aiqan, dan menghiasi iman dengan keyakinan. Katibbi li hifdzil abdan, seperti dokter untuk menjaga badan. Kita dokter, ya, berfungsi untuk menjaga kesehatan badan kita, gitu. Kalau tauhid untuk iman, al-fiqih tadi li islahil amal wa hifdzun nizam wa dhuhul hikmah. Wa kan nahwi, dan seperti juga ilmu nahwu, li islahil lisani ila ghairi dzalik, ilmu nahwu untuk memperbaiki lisan, ya, ila ghairi dzalik, kepada dan hal yang lainnya. Nah, kemarin saya sudah kasih buku hadiah untuk perpustakaan Al-Ma'mur, saya titip ke panitia, buku nahwu saya tuh, ya, 7 langkah memahami ilmu nahwu. Itu hikmahnya, li islahil lisani ila ghairi dzalik. Kemudian yang berikutnya, qala Sayyid at-Taifataini Al-Imam Junaidi rahimahullah. Dikatakan dia Sayyidut Taifatain, penghulunya atau pemimpinnya dua taifah, dua kelompok. Maksudnya ada kelompok zahir dan batin, al-ilmu wal amal, ya. Imam Junaidi rahimallahu, semoga Allah sayang kepadanya. Beliaulah yang datang kepada gurunya Abdullah At-Tusturi dan juga kepada pamannya sendiri, bilang pengen masuk dunia suluk, dunia tarbiyah, dunia tasawuf. Dikasih amalan ini, baca Allah, 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 ya, paling sedikitnya 10 kali. Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Amalin itu, Allah selalu melihat saya, Allah selalu bersama saya, dan Allah selalu
melihat saya. Ya. 3. Selalu merasa dilihat Allah, selalu merasa diawasi Allah, dan selalu merasa bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina makan. Allah bersama Anda semua di mana saja Anda berada. Ya. Diamalin tuh 40 malam. Ya, setelah selesai arba'ina lailatan, beliau datang lagi ke gurunya bilang, laqad wazaftuha arba'ina lailah. Guru, saya sudah ngamalin selama 40 malam. Kata gurunya, Junaid, idza kana Allahu ma'ak, jika Anda sudah merasa betul-betul Allah bersama Anda, wa idza kana Allahu yunazirak, Anda sudah benar-benar merasa Allah selalu ngawasin Anda, wa idza kana Allahu yushahidak, jika Anda benar-benar merasa Allah melihat Anda, fa kaifat an ta'siyallah, bagaimana kita bisa berbuat maksiat. Inilah namanya babul ihsan, muraqabah, musyahadah, selalu merasa dilihat Allah, dipantau Allah, dan bersama Allah. Akhirnya kita pengen ngomong yang jelek-jelek juga malu, Allah Maha dengar. Melakukan yang buruk-buruk juga malu, Allah Maha melihat. Kemana aja kita nggak pernah sendirian, ya, karena dia sudah mengatakan Allahu ma'i, Allah selalu bersama. Nah, ini yang ngebentengin kita nih, ya. Insya Allah amalin tuh sebelum tidur, selamat dunia akhirat. Ya, kita gibahin orang, ngomongin orang, orang nggak ada yang tahu, tapi Allah dengar, Allah tahu. Ya, di mana saja kita berada, ya, niatnya ibadahnya lillah karena Allah, begitu. Nah, ini sebagiannya saya sudah terjemahkan jadi buku. Ada saya bawa beberapa buah aja, nanti buat jamaah sini. Kata beliau, at-tasawwufu isti'malu kulli khuluqin saniyyin wa tarku kulli khuluqin daniyyin. Tasawuf adalah isti'mal, ya, artinya menggunakan semua akhlak yang baik, itu tasawuf, ya. Wa tarku kulli khuluqin daniyyin, dan meninggalkan semua akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, itu tasawuf, ya. Wa qala ba'duhum, sementara sebagian ulama juga berkata, at-tasawufu kulluhu akhlak. Tasawuf itu semuanya muatannya akhlak, begitu. Faman zada 'alaika bil akhlak, zada 'alaika bit tasawuf. Barang siapa yang bertambah atas diri Anda akhlak, maka bertambahlah atas diri Anda apa? Tasawufnya. Kemudian menurut Abul Hasan Asy-Syadzili, nah, tadi kita kirim Al-Fatihahnya ke beliau, ya. At-tasawwufu tadribun nafsi 'alal ubudiyyah. Tasawuf adalah tadrib, mendidik jiwa 'alal ubudiyyah, untuk beribadah kepada Allah. Wa radduha li ahkamir rububiyyah, dan mengembalikan jiwa kita ini kepada hukum-hukum rububiyah, ya. Kemudian tasawuf menurut Imam Ibnu Ajibah rahimahullah. Ini kalau kitab Ibnu Ajibah di pesantren-pesantren Jawa biasanya, di Banten, artinya ini setelah udah baca fikih banyak,
Pada baca Safina, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Nah, baru baca ini nih, ya. Menurut beliau apa? Artinya sudah kuat fikihnya. At-tasawwufu tadribun nafsi 'alal ubudiyyah. At-tasawwufu huwa ilmun yu'rafu bihi kaifiyatus suluki ila hadrati malikil muluk. Ya. Tasawuf adalah sebuah ilmu yang dengan ilmu itu ya diketahui kaifiyatus suluk. Bagaimana ya suluk perjalanan kita menuju ila hadrati malikil muluk, menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa tasfiyatul bawatin, dan membersihkan bagian dalam kita nih ya, minar razail, dari akhlak-akhlak yang jelek-jelek. Wa tahliyatiha, dan menghiasi bawatin kita, bagian dalaman kita ya, bi anwa'il fadaili, dengan macam-macam sifat-sifat yang utama, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji. Intinya nanti ada dalam tasawuf istilah takhalli, tahalli, tajalli. Kalau takhalli mengosongkan diri kita dari sifat-sifat yang jelek-jelek. Nanti pulang ambil kertas, tulis namanya siapa, tulis sifat-sifat jelek yang ada dalam diri kita. Nah, mulai sombong, ria, ya, apa lagi, takabur misalnya. Terus tulis ini. Nah, itu kemudian kita ganti dengan tahalli. Apa tahalli? Kita hiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang tadi fadail, yang mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji. Kemudian wa awwaluhu ilmun, pertamanya adalah ilmu. Nah, ini paling utama ini. Ibadah semuanya harus didasari dengan ilmu. Apa saja? Ya. Jadi kagak salah caranya, harus ada ilmunya. Wa wasatuhu amalun, di tengahnya ilmu itu ada apa? Amal. Harus ada ilmu, harus diamali. Ya. Itu Islam. Ada amanu amil, beriman beramal. Qaulun wa fi'lun, ada perkataan, ada perbuatan. Ada nazariyun, ada tatbiqiyun, ada teori, ada praktek. Ya. Ilmu harus disampaikan, gagasan dinarasikan, langsung ada actionnya. Wa akhiruhu mauhibah, ya, nanti akhirnya itu ada mauhibah. Apa tuh? Ada karunia yang Allah hadiahkan buat diri kita, ya. Ini berkah daripada ilmu dan amal. Kalau bahasa Al-Quran, ittaqullaha wa yu'allimukum, takwalah anda kepada Allah, nanti Allah akan ajarkan anda. Ya, gurunya langsung Allah. Kalau bahasa hadis, man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan ilmu, beramalnya dengan ilmu. Ada orang berbuat tanpa ilmu, kita beramal karena ilmu. Apa hikmahnya? Warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah wariskan, ay a'tahu, Allah berikan kepadanya ilmu yang tadinya dia kagak tahu. Ya. Qala wa qala sahibu Kashfuz Zunun, dan pengarang kitab Kashfuz Zunun berkata, huwa ilmun
yu'rafu bihi kaifiyatu taraqqi ahli al-kamal minan naw'il insani fi madarij sa'adatihim. Ya. Tasawuf adalah ilmu, sebuah ilmu yu'rafu bihi, yang diketahui bihi dengan ilmu itu, kaifiyatu taraqi, ya, cara kita taraqi, nambah naik tuh, ya, derajatnya di sisi Allah. Taraqi ahlil kamal. Ahli kamal itu orang-orang yang sudah sempurna, orang-orang soleh, orang-orang aribillah. Dia teh pengen terus makamnya, pengen naik, pengen tambah dekat sama Allah, ya. Minan nawil insani, dari sisi kemanusiaan, fi madariji, pada tangga-tangga sa'adatihim, kebahagiaan mereka. Ila an qal, sampai beliau bersyair. Apa katanya? Ilmu tasawufi ilmun laisa yu'rafuhu illa akhu fitnatin bil haqqi ma'rufun. Ilmu tasawuf adalah ilmu, ya, yang tidak bisa dia diketahui kecuali, ya, oleh orang yang cerdas, ya, dan orang yang ma'rufun bil haqqi, orang yang mengetahui kebenaran. Wa laisa yu'rafuhu man laisa yashhaduhu. Ya, ilmu tasawuf ini tidak bisa diketahui oleh orang yang kagak menyaksikannya, melihatnya. Wa kaifa yashhadu daw asy-syamsi maqfufun. Bagaimana dia menyaksikan sinar matahari, ya, sementara matanya tuh sakit, ya. Wa qala Syekh Zarruq fi qawaid at-tasawuf. Syekh Zarruq dalam kaidah-kaidah tasawuf mengatakan, wa qad hudda tasawufi wa rasama wa fassara bi wujuhin tablughu nahwal alfain. Ya, batasan tasawuf itu, gambarannya, penafsirannya, ya, itu sisi-sisinya mencapai 2000 definisi, saking luasnya, dalamnya, ya. Ada yang mengatakan orang yang kagak suka tasawuf, tasawuf itu kagak jelas, definisinya aja banyak, ya, itu salah paham. Maksudnya saking dalamnya ilmu ini, akhirnya ulama banyak memberikan definisi-definisi, ya. Nah, ini sumbernya marji'un kulluha li sidqi tawajjuh ila Allah Ta'ala. Semuanya bersumber untuk mensidikkan, ya, membenarkan tawajuh kita kepada Allah. Ada orang tuh beramal tawajuhnya, jihadnya bukan ke Allah, hanya pengen dapat pujian saja, ya, hanya pengen dapat sanjungan, ya, namanya haz nafas, jadi seneng aja, ya, dapat pujian. Nah, kita berupaya jadikan semuanya amal kita ibadah karena Allah, ya. Wa innama hiya wujuhun fi, sesungguhnya tasawuf itu, ya, yang berbagai macam definisinya dari berbagai macam sisi, ya, hanya kita tujukan kepada Allah. Fa'imadut tasawuf tasfiyatul qalbi. Ini tiangnya tasawuf adalah tasfiyatul qalbi, membersihkan hati, menjernihkan hati, min awdaril madah, dari awdar, kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, hal-hal yang bersifat materi. Nah,
Ya, jadi kita mulai, apalagi sudah seumur sekian kita ini, sudah mulai rohaniat kita bersihkan. Jangan terus masih hubud dunia aja, ya, lupa sama akhirat, jangan. Tapi kita mulai tasfiyatul qalbi min awdaril ma'dah. Kemudian wa qiwamuhu silatul insan, dan kiwamnya, pilarnya tasawuf adalah silatul insan, ya, bil khaliqil azim. Adanya apa? Adanya silat. Apa silat? Komunikasi yang baik kepada Allah yang Maha Agung. Ya, ini perlu. Nabi Muhammad SAW ketika datang ke kota Madinah, khutbah pertamanya apa? Ditunggu oleh ahli Madinah. Dia datang disambut dengan Thalal Badru Alaina, terus beliau bilang apa? Ayyuhan nas, wahai manusia, ubsus salam, tebarkanlah kedamaian. Artinya kafa bil harb. Saat itu ada dua kelompok besar, Aus dan Khazraj, yang ribut terus. Ya, berarti jangan lagi perang. Itu ada muatan politik tuh, menyatukan. Ya. Yang kedua, wa'at'imut ta'am. Ya, apa itu? Berbagi makanan. Maksudnya ini ada orang muhajir nih datang dari Mekah kagak bawa apa-apaan. Padahal orang-orang kaya, orang sukses seperti Abdurrahman bin Auf, dia tinggalkan semuanya demi Allah dan Rasulnya, demi dakwah. Nah, berbagi, ini ada nilai sosial. Kemudian yang ketiga apa? Wasallul arham. Ya, sambung tali silaturahim. Kuatin ini Aus sama Khazraj, jangan ribut terus. Kalau ribut terus, perang terus, susah kita membangun peradaban baru. Ya. Kemudian baru wasallu bil laili wan nasu niyam. Sallu bil lail, bangun malam, tahajud. Ya, di saat orang lagi pada tidur. Ini sama seperti ini. Bangun hubungan khusus kita kepada Allah. Ada lagi ulama mengatakan wa 'alal aqil, orang yang cerdas itu dia punya 4 waktu. Salah satu waktunya ada sa'atun yunaji fiha rabbahu. Harus ada satu waktu dia bermunajah kepada Allah. Ya. Kapan waktu yang paling mahal? Dari waktu sahur sampai menjelang subuh tadi. Itu waktu yang sangat mahal. Jadi menjelang sahur sampai subuh itu Bapak hidupkan qiyamul lail dengan tahajud, tasbih, hajat, doa, istighfar. Makanya Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfir. Di waktu malam, ya, di waktu sahur mereka mohon ampun kepada Allah. Saya sedikit pilek malam pulang dari Padang, hampir 1:30 malam, ada pesawatnya delay. Taib. Kemudian fasufiyu man safa qalbuhu lillah. Ini alamat juga, tanda juga ini. Seorang sufi adalah orang yang hatinya sofa, hatinya bersih. Kalau bapak-bapak hatinya masih gerdeg aja sama orang lain, benci aja sama orang lain, iri, dengki, berarti kita belum dikatakan sufi, atau belum dikatakan orang yang berakhlak lah. Nanti istilahnya ada, kalau orang alergi dengan istilah tasawuf, ya bisa dengan akhlak, menjanibil atifi, tazkiyatun nufus. Nah, Imam Syed Hawa ngarang buku judulnya Tazkiyatun Nufus. Ya, itu ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Ya, kalau kitab yang tadi itu kita baca itu Minhajul Qasidin, manhaj
orang-orang yang bertujuan kepada Allah. Isinya sama, ya, esensinya tentang moral, tentang akhlak, pembersihan zahir dan batin, begitu. Jadi sufi adalah man safa qalbuhu lillah. Sufi adalah orang yang hatinya bersih karena Allah. Wa saffat lillahi muamalatuhu, muamalahnya juga bersih karena Allah. Ada orang bermuamalah itu ternyata bukan karena Allah, sholatnya karena orang lain, berbuat baiknya karena tetangga, semuanya bukan karena Allah. Nah ini kita rugi, capek, beramal solehnya karena orang lain, ya. Jangan sampai begitu. Kita upayakan semuanya karena Allah, apa aja, begitu, ya. Nah, ini baru sebagian definisi yang ditorehkan oleh Syekh Abdul Qadir Isa. Saya tambahkan banyak di buku saya ini. Kebetulan saya menulis disertasi doktor, judulnya Dakwah Tasawuf, Konsep dan Implementasi pada Masyarakat Betawi, ya. Kemudian kita beralih ke istiqaqut tasawuf. Istilah pecahan, ya, katakanlah akarnya kata tasawuf. Kalau kita belajar ilmu sharaf, ada ilmu apa sharaf? Ada isim jamid, ada isim mustaq. Kalau isim jamid, isim yang simai, dari sonanya begitu dah. Dia kagak ada akar katanya. Seperti ar-rajulu, rajul, syams, qamar. Tapi kalau muslimun ada akar katanya salimah, ya. Mukminun aminah, nah, ada kata-katanya. Jalisun jalasa, itu namanya dari mustaq. Istiqaqut tasawuf, ya, pecahan kata tasawuf. Kasurat al-aqwalu istiqaqit tasawuf. Banyak sekali pendapat-pendapat, ya, tentang istiqaqut tasawuf, pecahan kata tasawuf. Ini secara terminologinya. Faminhum man qala, di antara mereka ada yang berkata, ya, minas sufah, tadi kata-kata sufah. Lianna sufiya ma'allahi ta'ala kasufatil al-matruhah. Karena sufi itu selalu dia bersama Allah, ya, kasufah al-matruhah. Ini sufah ini apa dikatakan seperti padang ilalang gitu, yang matruhah, yang terbentang, listilamihi lillahi ta'ala, untuk dia menyerahkan dirinya kepada Allah, ya. Sufah. Kemudian itu punya makna juga kain dari bulu. Dinamakan demikian karena kepasrahan seorang sufi kepada Allah. Ibarat kain wol yang dibentangkan, al-matruhah. Sufah itu kain wol yang dibentangkan untuk kepasrahannya kepada Allah. Wa minhum man qal, di antara mereka ulama-ulama sufi ada juga yang berpendapat innahu minas sifah. Sesungguhnya kata tasawuf itu ada kata sifah, sifat, ya. Id jamalathu ittisafun bil mahasin, ya, karena dalam kata tasawuf itu mengandung makna-makna segala mahasin, kebaikan-kebaikan, ya. Wa tarkul awsafi al-madhmumah, dan meninggalkan sifat-sifat yang madhmumah, yang tercela, begitu.
Wa minhum man qala minas safa. Ya. Di antara ulama tasawuf ada yang mengatakan kata tasawuf itu berakal dari kata sofa. Ya. Tadi kan di atas ada tuh man safa qalbuhu lillah. Orang yang hatinya bersih karena Allah. Safa artinya bersih. Hatta qala Abul Fathi Al-Basti. Sampai-sampai Abul Fath Al-Basti berkata, rahimahullahu taala, semoga Allah sayang kepadanya. Tanaza'an nasu fi sufi wa ikhtalafu. Tanaza' itu berbeda, berselisih lah. Ya, sama dengan wakhtalafu, berbeda pendapat. An-nasu manusia. Artinya banyak orang berselisih, ya, dan berbeda pendapat tentang sufi. Ya. Wa zannuhul ba'du mustaqqan minas suf. Dan sebagian ulama ada yang mengira, berpendapat bahwa kata tasawuf itu mustaq, pecahan dari kata suf, ya, yang bermakna wall. Walastu amnahu hadzal isma ghaira fata. Aku tidak memberikan nama ini selain kepada seorang pemuda. Safa fasufiyun, seorang pemuda sufi yang menjernihkan hatinya, hatta summiya sufi, sehingga dia dikatakan seorang sufi. Ya. Wa minhum man qala, di antara mereka ada juga yang mengatakan suffah. Ya. Ini sufa itu emperan. Kayak kita nih masjid gini kan ada pinggirannya tuh ya. Nah, dulu ahli sufa, para sahabat, para muhajirin itu tinggal di emperan-emperan masjid Nabi itu, yang kehidupannya mencontoh Nabi, alaknya, ibadahnya. Jadi ada juga yang mengatakan itu berangkat dari ahli sufa. Lianna sahibahu tabi'un li ahliha, ya, karena pemiliknya atau pemilik yang mengaku tasawuf ini mengikuti tabi'un li ahliha, kepada ahlinya, fima athbatallahu lahum minal wasf, terhadap apa yang telah Allah tetapkan kepada mereka daripada sifat-sifatnya. Artinya ahli sufa ini para sahabat yang sabar, ikhlas, ya, zuhud, begitu. Haitsu qala ta'ala, di mana Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah, ya, atas diri Anda, ya, ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhan mereka. Atau ini orang-orang yang berdakwah ini, kayak kita nih ngaji ini perlu kesabaran ini. Kalau nggak sabar udah main pulang aja, pengen buru-buru sarapan. Ini kita sama-sama orang-orang yang sedang da'a rabbahum, berdakwah, ya. Kemarin kita sudah sampaikan hikmahnya banyak. Mujalasatu sholihin, duduk dengan orang-orang soleh, tuhawwiluka min sita ila sita, merubah Anda dari 6 kondisi kepada 6 kondisi yang lebih baik. Wa ahlu suffatihum ar-ra'il awal min rijal tasawuf. Ahli sufah merupakan generasi pertama, ra'il, generasi pertama min rijal tasawuf, dari tokoh-tokoh tasawuf. Faqad kanat hayatuhum at-ta'budiyah al-khalisah al-muthla a'la. Kehidupan mereka itu hanya ta'budiyah, beribadah aja, ya, tapi ikhlas. Tuh, merupakan al-muthla a'la, teladan yang paling baik. Alladzi istahdafahu rijal tasawuf fil usur islamiyah al-mutataba'ah,
yang menjadi tujuan target daripada tokoh-tokoh tasawuf di sepanjang ya masa-masa keislaman dan seterusnya. Wakila ada juga yang mengatakan minas safwah. Nah, ini safwah. Ini menurut Imam Al-Qushairi. Jadi ada apa safwah, orang pilihan atau suci. Safwah orang pilihan atau orang suci. Jadi di sini kalau yang mengatakan bahwa tasawuf itu ada pecahannya itu Syekh Nasrus Siraj ya At-Tusi. Tapi kalau Imam Qushairi dia pendapatnya mengatakan minas safwah, dari orang yang bersih, orang yang suci. Kama qala al-Imam Al-Qushairi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Qushairi. Ini beliau punya buku namanya Risalah Al-Qushairiyah. Ya, itu isinya tentang tokoh-tokoh tasawuf. Pembahasan pertama tentang Ibrahim bin Adham, terus banyak. Setelah itu baru bab keduanya tentang istilah-istilah tasawuf. Beliau terjemahkan, beliau syarahkan. Wakila, dan ada juga yang mengatakan minasaf, dari barisan. Ya, kata tasawuf dikata barisan. Saf, ini saf. Ya. Faka'annahum fi safil awal, seakan-akan mereka adalah berada di barisan pertama biqulubihim, ya, di barisan pertama dalam beribadah kepada Allah, ya, biqulubihim dengan hati mereka, min haitsu hudurihim mallahi ta'ala, di mana hatinya hadir ya bersama Allah. Ada orang udah di masjid tapi hatinya kagak hadir sama Allah, tenawang kemana-mana. Ada orang sudah berada di sajadah, di mihrab sholat, tapi hatinya belum bersama Allah. Itu katanya Pak, man qabbalallaha biqalbihi qabbalallahu birahmatihi. Barang siapa menyembah Allah dengan sepenuh hatinya, maka Allah akan sambut juga dengan seluruh rahmatnya. Sebaliknya, waman qabbalallaha marrah famarrah faqabbalallahu marrah famarrah. Orang menyembah Allah, hatinya entar khusyuk, entar kagak, terlalai. Allah juga sama begitu. Allah sambutnya ya sekali-kali jua. Hadis lain, idza qama ahadukum fi shalah, jika seseorang di antara kalian salat, faqabbalallahu, Allah sambut dengan begitu hangatnya. Lagi salat terbang pikirannya, teng aja mikirin rumah misalnya. Suka ya? Apa tuh? Ya ibadi, kata Allah, ila man taltafitu, hambaku hatimu sedang melihat kemana. Nah, kita sadar khusyuk lagi, terbang lagi. Kedua kali Allah bilang yang sama juga. Ketiga kali apa yang terjadi? Sarafallahu an wajhihi, Allah tinggalin kita. Ibaratnya antum datang ke rumah Pak Kiai, sama Pak Kiai dicuekin, gak disambut. Jadi bapak-bapak yang namanya sholat itu harus jamak. Apa jamak? Menyatukan hati, pikiran, anggota tubuh semuanya, total penghambaan kepada Allah bihuduri qalbi, dengan menghadirkan hati. Nanti kalau sholatnya hudur, insya Allah di luar sholat juga jadi hudur. Tanha anil fahsya'i wal munkar, melahirkan seperti itu nantinya. Ya. Wa tasabaquhum fi sayri ta'at, dan selalu berlomba-lomba mereka tuh dalam seluruh ketaatan. Orang soleh begitu, bukannya kumuku salah, malas-malesan, bukan. Bapak-bapak kalau ibadah bersifat ijtimaiyah, sosial, bareng-bareng, wah semangat. Yang sendiri
berat banget. Dipertanyakan, ya. Wa minhum man qala, di antara mereka ada juga yang mengatakan inna tasawufa nisbatun ila lubsi sufi al-khasan. Sesungguhnya tasawuf itu dinisbahkan kepada pakaian wol yang kasar. Ya, ini menunjukkan kesederhanaan. Ya. Lianna sufiyya kanu yu'thiruna lubsahu litakassufi wal akhsisan. Karena sufi itu mereka ya dulu yu'thiruna lebih mengutamakan pakaian yang kasar-kasar, ya. Wa mahma yakun min amr. Nah, ini kesimpulan. Bagaimanapun permasalahannya, fa inna tasawufa ashharu min an yahtaja fi ta'ribihi ila qiyas lafzin. Tasawuf itu sudah ashhur, sudah ma'ruf, ya, daripada perlu kepada definisi-definisi, kepada kias-kias lafaz. Karena akhirnya ada orang-orang yang masih alergi saja dengan kata tasawuf, masih ada apa tuh? Padahal ilmu tasawuf sudah menjadi apa? Disiplin ilmu. Kita pergi dah ke IAIN, ke UIN, ya, sudah jadi juga satu fakultas itu. Ada juga orang yang masih alergi. Ini kagak ada dalam Islam. Ada dicontohin tuh ilmu nahu dulu kagak ada juga sebenarnya. Baru muncul. Ilmu sorof dulu namanya lughah. Kalau kita baca kitab lughah tuh Imam apa? Imam Ghazwaini itu lughah, ya. Baru belakangan ini orang pisah-pisah biar mudah. Ilmu sharaf, ilmu nahwu, ya. Makanya jangan ribut dengan istilah aja, lihat apa lub isi pembahasannya. Kalau orang menyia-nyiakan ilmu tasawuf, dia kerugian apa? Wacana ilmu yang begitu luasnya. Karena dari mulai abad kedua orang asik sibuk menulis tentang ilmu nahwu, sharaf, tauhid, fikih. Di tahun yang sama juga ada ulama-ulama konsentrasi menulis buku-buku tasawuf. Banyak bukunya. Kalau dia nggak baca-baca ya rugi dia, sempit wawasannya. Ya, sekali baca kepada orang-orang yang menghantam tasawuf. Nah, itu. Wa ingkaru ba'di nas ala hadzal lafz, ya, pengingkaran sebagian orang atas lafaz tasawuf ini bi annahu lam yusma' fi ahli sahabah. Kata tasawuf ini belum ada di masa sahabat. Nah, kata mereka gitu, ya. Wa tabi'in, dan di masa tabi'in maka dia mardud, dia ditolak. Nah, ya, di buku saya ini saya bikin catatan panjang untuk khusus untuk mengkanter orang-orang yang agak suka dengan istilah tasawuf. Begitu. Oke, nanti saya bagikan ke jamaah yang dapat beruntung, yang nggak dapat alhamdulillah. Kasirun minal istilahat ahdasat ba'da zaman sahabah. Karena banyak banget istilah-istilah ilmu itu atau istilah apa saja, ya, itu baru aja ada setelah zaman sahabat. Istilah ilmu tasawuf, ilmu mantek, ilmu fikih dia kagak ributin tuh. Pas ilmu tasawuf dia ributin. Kalau pembahasannya itu mah istilah itu belum ada di masa, ya, itu. Wastumilat walam tunkar, dan istilah-istilah yang baru itu sudah digunakan oleh ulama-ulama dan kagak diingkari, ya. Kan nahwi, seperti istilah nahu, lu kagak ada istilah nahu, lughah aja. Bapak-bapak kan kita nih, mohon maaf saya orang sastra itu belajar betul nahwu sorof kan dipisah-pisah, nanti naik ke atas Syarah Ibnu Aqil, Al-Hadari, Khasais, itu lughah semua.
Ya. Nah, Imam Abdul Qadir Al-Jurjani lah yang berhasil menyatukan lagi semuanya. Sama seperti Imam Ghazali ya, yang menyatukan fikih dengan tasawuf. Tadinya dipisah-pisah. Jadi masing-masing orang ada bagian funnya. Dan kagak boleh kita menghantam disiplin ilmu dengan yang lainnya. Nggak ketemu istilahnya. Ya, pandangannya. Wa ala kullin, nah ya, dan secara umum atas semuanya itu, fa innana la tahtamu bi ta'abiri wal alfad. Kita mah agak penting dah dengan ungkapan-ungkapan, lapas-lapas, ya, bi qadri ihtimamina bil haqaiq wal usus. Ya, sejauh apa perhatian kita kepada hakikat-hakikat dan dasar-dasarnya. Istilahnya mau istilah apa ke terserah nyebutnya, yang penting isinya nih. Nah, kalau seandainya antum alergi dengan istilah tasawuf, ya. Wa nahnu idh nad'u ila tasawuf innama naqsud bihi. Nah, dan kami ketika kami menyeru kepada tasawuf, sesungguhnya tujuan kami dengan tasawuf itu adalah tazkiyatun nufus. Ini tazkiyah, mensucikan jiwa. Wa safa'il qulub, menjernihkan, membersihkan hati. Wa islahil akhlak, memperbaiki akhlak. Wal wusul ila martabatil ihsan, dan sampai kepada tingkatan ihsan. Ada nanti mulai kita ini kan baru definisi ya. Nanti mulai sumber-sumbernya, isi-isinya, ilmunya. Iman, Islam, ihsan. Orang ya, kalau ihsan isim fa'il apa? Muhsin. Iman, mukmin. Islam, muslim. Kalau sudah Islam belum tentu mukmin, belum tentu ya ihsan, belum tentu muhsin. Kalau sudah muhsin, insyaallah mukmin, muslim. Ya, itu. Apa itu ihsan tadi itu? Ibadahnya semata-mata karena Allah. Anta budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Selalu lihat Allah, perhatikan Allah. Ya, karena ada ibadah, karena li ajlin nas, riya, ujub, sombong. Jadi esensinya tazkiyatun nufus, safa'il qulub, islahil akhlak, wal wusul ila martabatil ihsan, sampai kepada tingkatan ihsan. Di anta budallaha, ya. Nahnu nusammi dzalika tasawufan. Nah, kita di sini kita istilahkan dengan nama tasawuf. Ya. Wa in syi'ta wasammihi al-janibir ruhi. Jika kamu pengen, silakan namakanlah namanya sisi ruh dalam Islam. Ada kitab namanya, pengarangnya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau pengarang kitab Jadid Hayatak, ulama besar di Mesir. Kuburannya itu di Baki. Ya. Bukan, di Ma'la sama Imam Nawil Bantani. Itu beliau ngarang buku tasawuf namanya apa? Min Janibil Ruhi Al-Atifi. Ya. Au Al-Janibil Ihsani. Ya, engkau namakan salah dari sisi ihsan. Au janibil akhlak, atau sisi akhlak. Au sammihi ma syi'ta, atau namakan aja apa yang kamu mau dah. Ya. Mimma yattafiqu ma haqiqatihi wa jauharihi, ya. Dari apa yang sesuai dengan hakikat dan jauharahnya. Asal permatanya, asal esensinya, isinya. Illa anna ulama al-ummah, ya, sementara melainkan ulama ummah qad tawarathu ismat tasawuf. Sementara ulama-ulama, ya, tokoh-tokoh ini telah mewariskan nama tasawuf ini.
Ya, dari gurunya terus nyambung. Ya. Wa haqiqatuhu an aslafihim, dan hakikat tasawuf dari pendahulu mereka. Nah, ini kalau lihat dari silsilah tasawuf ini, lihat sekarang masih hidup dan saya ambil ijazah dengan beliau, Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Hasan Al-Husain Al-Bakhr. Nyambung lagi kemana? Syekh Muhammad Naib Al-Asrafi. Ya, nyambung lagi kemana? Syekh Utsman Sirajuddin An-Naqsyabandi. Nyambung lagi gurunya para habaib di Mekah tuh, Sayyid Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sekarang putranya Profesor Dr. Ahmad Al-Maliki. Ini teman kami juga di Mesir dulu, ya. Saya pernah duduk bareng ngobrol dengan beliau di Mekah tentang disertasi saya dulu, bahasa tubuh Rasulullah dalam kitab Sahih Bukhari Muslim tinjauan komunikasi. Naik lagi ke siapa? Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Sarjam. Naik lagi Syekh Salih Al-Furfur. Naik lagi Syekh Zakinuddin Ibrahim, pengarang kitab Usulul Musul di Mesir, Sirah Muhammadiyah. Naik lagi pada Syekh Sajuddin Murad. Kemudian baru Syekh Abdul Qadir Isa, ini dia pengarang kitab ini. Ya. Kemudian Syekh Muhammad Al-Hashimi. Di awal ini nanti ada juga di akhirnya guru beliau diceritakan juga. Lalu naik kepada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Ini sangkatan dengan Syekh Ahmad Rifai, Ahmad Al-Badawi, ya, Imam Ad-Dasuki, As-Suyuti, sama. Kemudian baru naik ke Sultanul Auliya, ya, Qutb Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu ketemu kepada Syekh Imam Hasan Al-Basri. Ya, silsilahnya ada di sini, nyambung. Naik baru kepada cucunya Nabi. Siapa? Sayyidina Hasan bin Ali. Lalu kepada Imam Ali. Jadi silsilah tarekat tasawuf itu dari Rasul, ada yang ke Imam Ali, sampai pada yang saat ini kita pelajari. Nah, itu paling banyak. Kalau ada lagi dari Rasulullah ke Sayyidina Abu Bakar. Ya, ada juga gitu. Ya, dikit lagi. Jadi mau nambahin apa aja silakan. Tetapi ulama-ulama umat ini telah mewariskan ilmu tasawuf itu dan hakikat tasawuf dari pendahulunya minal mursyidin, daripada guru-guru. Makanya nanti ada istilah kita bahasa ini, ada mursyid, gurunya mursyid. Ya, nanti ada baiat, kita yang belajar namanya murid. Bukan menggunakan istilah talib atau tilmid. Kalau talib, tilmid itu akademi, ada dialog seperti Imam Syafi'i dengan Imam Malik, debat. Tapi kalau ini tentang akhlak, kagak ada yang didebat. Sabarnya, tawakalnya, ikhlasnya. Kenapa harus tawakal? Enggak, ya. Maka bisa murid. Aroda yuridu irodah, dari kata-kata aroda, ingin. Agar kita mengikuti keinginan guru kita mengikuti guru kita terus sampai kepada mengikuti keinginan Rasulullah. Rasulullah juga kagak punya keinginan apa-apa, mengikuti keinginan Allah. Nah, itu. Maka kata aroda yurid muridan. Ya. Sejak kapan? Mundu sadr Islam. Sejak awal-awal Islam, hatta yaumina hada, sampai hari kita saat ini. Fasara urfan fihi, maka istilah tasawuf sudah menjadi sebuah istilah yang apa tuh? Urfan, sudah uruf. Apa ya baru? Sudah dikenal secara umum. Sudah viral, sudah digunakan secara umum atau uruf, ya. Begitu. Nah, ini baru kita besok insyaallah ada umur kita baca tentang nas'atu ilmi tasawuf, pertumbuhan, ya, ilmu tasawuf. Jadi ini kita pengen bahas dulu biar pahu ini nanti kita selesai dengan kitab Minhajul Qasidin, ya. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ini ada beberapa buah aja kayak kali ya ada. Nanti selesai saya minta bantuan ya. Saya sedang penelitian IKN. Nanti foto bareng semuanya dengan spanduk. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafiyal bala ya Allah dafiyal bala ya Rahman ya dafiyal bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma akrimna bis-sihha wal 'afiyah linata'allama 'uluma din thumma nansharaha wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na minal qur'anil karim wal ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Foto ya kita ya. Ini Pak. Di depan situ ya.